Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, peserta Mendeley of Workshop of Mendeley Reference Manager Series. Good citation is a part of research culture. Today, hari ini, in this morning, it will be the fifth series, ya, seri ke-5, ke-6, ke-7 sampai terakhir. Jadi selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, jadi kita sudah agendakan pada pukul 9 pagi untuk seri pertama dan nanti dilanjutkan dengan seri-seri berikutnya hingga pada pukul 17.15 sore nantinya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama hadir, dan di tengah-tengah kita sudah ada advisor dan juga pimpinan prodi, pimpinan penjaminan mutu, quality assurance, dan juga para dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sambil menunggu juga peserta lainnya untuk masuk ke room, tidak ada salahnya kalau kita memulai saja kegiatan ini. Dan sambil juga kita akan menyebarkan atau memberikan presensi untuk kehadiran yang akan terlapor dan tertrack oleh Mendeley. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ini, untuk seri ini akan dipandu, diawali oleh Pak Rajab, Bapak Abdul Rajab SPD MPD, dan nantinya saya akan menambahkan apabila perlu, atau memberikan tambahan materi terkait dengan seri kita pada pagi hari ini, yaitu tentang citation, ya, citation plugin pada Microsoft Word menggunakan plugin Mendeley. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana managing library perpustakaan pribadi kita secara digital dengan menggunakan aplikasi Mendeley, dan pada pagi hari ini akan dilanjutkan lagi dengan seri tersebut untuk langsung mempraktikkan atau memperlihatkan cara atau teknis penggunaan plugin citasi untuk Microsoft Word. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan ya Pak Rajab untuk membawakan materi pada seri kali ini. Silakan Pak Rajab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada edisi ini atau pada series ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya bawakan bersama Pak Ismail kemarin, yaitu terkait dengan Mendeley series. Pada tahap ini yaitu bagaimana kita mensitasi apa yang telah kita save, apa yang telah kita simpan di digital library kita di Mendeley. Pada tahap ini kita bersama-sama atau saya akan mendemokan bagaimana sih cara mensitasi atau cara mengutip apa yang telah kita simpan di digital library kita di Mendeley untuk masuk di proyek kerja kita atau untuk masuk di tulisan kita. Oke, baik, saya akan langsung demokan saja. Oke, saya akan share screen. Oke, saya buka Microsoft Word saya. Oke, letak untuk citasi Mendeley itu berada di reference. Ini nampaknya belum lagi masuk atau belum terinstall masuk di Word. Jadi kita masuk di Mendeley, baru pilih Tools, ada di sini pilihannya, install Microsoft Word plugin. Ini, silakan saja diklik ini. Oke, dia minta. Ini, oke. Saya akan coba buka di
Word saya. Oke, saya masuk di sini. Ini Bapak Ibu ini sudah tampil di sini. Berarti Microsoft Word Office kita sudah tersinkron dengan Mendeley. Ini seperti ini. Kalau kita cek di desktopnya seperti ini. Ini. Kalau tulisannya sini uninstall berarti dia sudah terinstall atau tersinkron masuk di Microsoft Word kita atau terplugin masuk. Oke, coba-coba saya demokan. Misalnya saya mau menulis sebuah proyek terkait dengan materi yang kemarin saya save di pustaka saya itu terkait dengan blended learning misalnya ya. Saya coba buka Mendeley. Ini ada beberapa artikel yang saya save kemarin bersama Pak Ismail. Saya mau ambil ini. Ini contoh saja ya. Misalnya pada ini, anggap saya mau mengambil punyanya orang atau mengutip. Contohkan saja di sini. Ini saya sebagai contoh saja ya. Misalnya saya mau mengambil ini. Misalnya saya ambil ini. Saya ambil sampai sini. Saya copy masuk di Word saya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini. Saya coba citasi atau kutip. Masuk di reference. Baru pilih ini, insert citation ini. Go to Mendeley. Langsung pilih yang ini, cite. Seperti ini Bapak Ibu ini. Saya tambahkan lagi, saya buka lagi Mendeley saya. Ini saya ambil lagi dari referensi lain. Misalnya ini. Ini contoh saja ya. Kita asal copot saja. Bisa saya ambil ini. Saya copy lagi masuk di Word. Saya masukkan lagi citasinya. Seperti ini. Kita langsung pilih site. Seperti ini. Ini kalau kita tidak mau memasukkan halamannya. Tapi ketika kita mau mensitasi sebuah buku atau sebuah e-book, biasanya kita mengambil dari, misalnya contoh dari halaman 22 sampai 21, atau halaman 10 sampai halaman 11. Berarti kita perlu memasukkan halamannya juga. Kalau kita ingin memasukkan halamannya, hampir sama dengan cara yang tadi. Oke, coba-coba saya buka, anggaplah saya buka sebuah e-book. Misalnya ini tentang e-book. Ada e-book di sini. Nampaknya ini jurnal semua. Tapi cara kerjanya sama saja Bu ya. Misalnya saya ambil yang ini. Seperti ini. Silakan pilih insert citation.
Judulnya dicari Pak Rajab ya di situ ya. Ya siap. Judulnya dicari. Ini Oke. silakan dihapus ya di sini sampai titik koma di sini. Silakan masukkan sini paste-nya. Anggaplah saya ini ya, saya kutip ini halaman 10 sampai halaman 11. Baru oke. Penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ini menggunakan style apa ya? Ini second edition ya. Ini. Coba saya tampilkan di bawah bibliografinya ya. Kalau kita ingin menampilkan referensinya atau bibliografinya, silakan Bapak Ibu letakkan kursornya pas di bawah ini, baru pilih ini, insert bibliografi. Seperti ini penampakannya. Atau misalnya di sini anggaplah punyanya ini Graham ini masih ada kira-kira tulisannya yang mirip-mirip dengan ini atau yang sama, kita bisa tambahkan di sini. Saya contohkan. Anggaplah saya sudah mengutip ini. Anggaplah saya anggap ini sama dengan punya Graham tadi. Ini kita bisa satukan dengan cara memerge ya, memerge. Ini seperti ini. Baru silakan diklik yang ini. Dia akan bersatu seperti ini. Oke Bapak, ini kenapa kita anggap sangat penting ini mendelay? Karena misalnya kita mau mengirim tulisan ke sebuah jurnal. Anggaplah anggaplah punyanya bahasa Inggris, punyanya fisika dan sebagainya. Itu biasanya beda-beda style yang digunakan. Dan ketika kita tidak menggunakan sebuah aplikasi atau software, entah Zotero, EndNote dan sebagainya, kita akan repot nantinya. Misalnya, saya sudah mengirim tulisan saya ke bahasa Inggris, isinya ditolak. Saya ingin mencoba lagi mengirim ke jurnal lain. Tapi jurnal yang saya akan kirimkan lagi itu beda dengan gaya singgungannya dengan yang punya bahasa Inggris. Otomatis saya akan ngubah lagi, misalnya dia beda dari stylenya, dari style menulisnya. Misalnya ini yang di bahasa Inggris menggunakan apa style, tetapi di jurnal yang lain menggunakan, misalnya dia menggunakan IEEE. Saya bisa masuk di sini, ini saya dipilih di sini Bapak Ibu. Coba saya pilih IEEE. Seperti ini, dia sudah berubah otomatis. Seperti ini, di bawah juga sudah berubah otomatis. Kalau kita mau yang punya catatan kaki atau footnote, saya juga ini, kalau misalnya ini pilihannya yang ini. Ini yang punya catatan kaki. Sudah tahu Bapak Ibu menulis ada catatan kakinya. Saya kembalikan ke apa style ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita mensitasi dengan gaya di awal kalimat? Tadi kan di akhir kalimat. Ya, di sini saya anggap mungkin di sini salah satu kekurangan Mendeley karena ketika kita mensitasi di awal kalimat, kita harus mengedit secara manual. Contohnya seperti ini.
Ini sambil ini. Berarti kursornya letakkan di awal, baru masuk di insert station. Oke. Dan kalau gaya awal modelnya tidak seperti ini. Ya mungkin di sini. Ya. Berarti kita harus mengedit secara manual. Seperti ini. Ini kalau gaya di awal. Jadi kalau gaya di awal kita harus mengedit secara manual. Tetapi kalau gaya di akhir, ya langsung saja. Tidak perlu kita mengedit lagi. Dan dengan adanya Mendeley ini, atau adanya aplikasi ini, sudah hampir dipastikan apa yang kita masukkan di isi atau konten, sudah pasti ada juga di referensi kita, karena secara otomatis. Misalnya saya mau menghapus ini Pak Basal ya. Misalnya saya menghapus ini. Ini masih ada di referensi secara daftar pustaka. Saya coba refresh. Ini sudah hilang secara otomatis. Jadi ketika kita menghapus sesuatu di sini, yang ada nama penulisnya, yang kita citasi, kita refresh dulu supaya dia tersinkron otomatis antara isi atau konten dengan apa yang ada di daftar pustaka atau referensi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan misalnya Bapak Ibu ada yang menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang misalnya itu ya anggaplah Rajab et al. Tapi kan bahasa Indonesia itu Rajab DKK. Kita bisa edit secara manual pada saat muncul itu et al. Bisa ini seperti ini. Harusnya kita bisa edit di sini menjadi DKK. Tetapi kalau selamanya kita mau menggunakan pakai bahasa Indonesia, ada cara lainnya. Ketika kita citasi, dia langsung muncul Rahmana DKK, bukan lagi et al. Coba kasih lihat. Ada video yang pernah saya buat. Ini Bapak Ibu coba perhatikan ini dulu. Terus saya putarkan. Ada suaranya Pak Regan. Bisa di-share suaranya. Di ini di di bar Zoom di bagian sana. Gimana Pak Ismail? Di bar Zoom itu sound Tampilnya di share sebelah sound. bagaimana? Ya, share sound di situ. Ada di ini yang bukan di volume komputer di situ, tetapi di barnya ya, itu yang barisan eh, share, recording, reaction itu ada.
Saya tidak bisa share sound di sini karena Oke. Pak Rajab lagi presenting. Pak Rajab bisa itu. Gimana Misalnya udah? ini sah et al. Oh ya, oke, sudah ada. 2018. Kita ulang ya. Bagaimana untuk teman-teman yang ingin menulis atau membuat sebuah proyek dengan model pengetipan bahasa Indonesia? Untuk contoh kali ini saya akan kutipkan misalnya ini sah et al. 2018. Sama ini Ramadan et al. 2019. Harusnya kalau dalam bahasa Indonesia itu Ramadan DKK. Untuk mengubahnya kita masuk citation style, more styles, pilih citation and bibliography language, kita pilih Indonesia. Jadi memang ada pilihannya di situ Pak Rajab ya, yang bahasa Indonesia ada ya, negara-negara Ada. lain ada. Tapi kalau kita menulis dengan Indonesia, Lalu kita pilih Indonesia dan setelah itu kita masuk di program files di C, kita cari Mendeley Ini kita desktop. mengubah sedikit di program file C-nya Pak Ismail. Oke, sudah ketemu. Tapi saran saya sebenarnya tidak usah karena kita bisa edit manual. Cuma kalau ada teman-teman yang memang Cari menulisnya pakai bahasa citation Indonesia lokal, terus ya harus diubah saja. baru cari locals ID. Ini caranya. Oke, silakan di copy. Klik kanan, buka dengan notepad. Oke, cari et al. Oke, sudah ketemu. Et al diubah menjadi DKK. Set. Silakan kopikan kembali ke program file C. Continue. Silakan dicoba di Word. Coba refresh. Tidak mau. Oke, biasanya kalau tidak mau kita harus load out dulu di Mendeley-nya. Oke, masuk kembali. Oke, kita coba kembali untuk refresh di Word. Apakah sudah berubah atau belum? Nah, ini sudah berubah menjadi DKK. Et al. Menjadi DKK. Oke baik Ibu, itu tadi cuma sebagai contoh saja. Siapa tahu Bapak Ibu Saya ada contohkan yang lagi. menggunakannya, yang silakan saja ya. Oke, saya kembali lagi. Oke, sejauh ini saya rasa kalau untuk yang tahap ininya cukup. Jadi sekarang kita pindah lagi ke Mendeley desktop. Bagaimana di sini kita membuat annotation atau catatan di Mendeley kita.
Misalnya kita mau mengerjakan sebuah proyek dan kita mau membaca beberapa artikel, tapi artikel yang kita baca itu belum mau kita citasi atau masukkan di proyek kita. Kita bisa simpankan di sebuah annotation atau catatan. Seperti ini caranya. Misalnya kita membaca artikel ini. Ada di sini mungkin ya ada satu kalimat kah atau dua kalimat kah yang kita suka. Misalnya ini. Saya blok seperti ini. Bisa klikkan di sini. Bisa add note di sini. Warnanya juga ini bisa diubah-ubah ini. Warna ininya bisa diubah-ubah. Ada di sini colornya. Pilih orange, gray, red, pink, purple, blue, dan sebagainya. Itu saja warna red. Oke, coba saya kasih catatan. Akan ini, ini, coba saya close, dan saya ingin membacanya kembali seperti ini. Itu. Dan misalnya kita mau mulai menulis sebuah proyek, anggaplah jurnal kita atau artikel kita dalam library kita sudah banyak sekali terkait dengan blended learning, terkait dengan teaching English. Tapi kita juga malas juga untuk membuka satu persatu atau membaca satu persatu. Kita bisa gunakan namanya ini, yang di atas ini. Misalnya kita mau menulis terkait dengan blended. Seperti ini. Ketika kita ketikkan di sini keywordnya blended, Mendeley akan membantu kita mencari artikel mana saja yang ada blendednya, artikel mana saja yang ada terkait dengan blended. Mendeley akan memaks warna kuning atau menanda dengan warna kuning. Dan ketika juga artikelnya atau filenya kita buka, Mendeley juga sudah menandai blended itu, keyword yang kita ketikkan tadi. Jadi kita tidak perlu membaca semua artikelnya dari awal sampai akhir. Karena kita bisa saja begini scroll cepat, cari aja yang warna kuning, baru kita baca. Tidak perlu kita membaca semua. Karena tema yang keyword yang kita cari cuma terkait dengan blended saja. Tidak perlu kita mencari keseluruhan. Itu lebih akan menghemat waktu ya Pak Rajab ya. Ya, betul. Mungkin dari saya Pak cukup. Sebelum masuk di materi yang selanjutnya, mungkin Pak Ismail bisa menambahkan sedikit atau bagaimana? Oh ya, itu saja Pak Rajab. Yang ingin saya tambahkan soal bagaimana kita mengannotating atau meng-highlighting tadi PDF kita, apabila itu mungkin dikerjakan secara bersama-sama atau project. Taruhlah contoh untuk mahasiswa ya, mahasiswa kita yang sedang bimbingan tugas akhir, bimbingan skripsi, di mana kita bisa membantu mereka memberikan referensi kepada mahasiswa, atau bisa jadi mahasiswa kita itu mencari referensi dan memasukkan di library Mendeley-nya. Nah, kita kan sebagai pembimbing mungkin akan bisa langsung melihat atau mengontrol referensi mahasiswa kita. Nah, kemudian mahasiswa akan memberikan catatan setelah membaca referensi mereka, dan dia akan memberikan catatan berdasarkan pemahamannya, dan pembimbing bisa langsung melihat apa yang dipahami oleh para anak bimbingan kita atau mahasiswa kita. Nah, disinilah salah satu peran dari bagaimana memanage referensi secara kolaboratif.
bersama dengan mahasiswa dan dosen. Nah, taruhlah contoh lain lagi. Mungkin ada bahan bacaan atau referensi dalam mengerjakan sebuah proyek penelitian bersama beberapa dosen atau tim research di program studi. Tentunya kan bisa dimanfaatkan juga Mendeley. Ya, salah satu aplikasi yang bisa kita menunjang kita yaitu ya untuk berkolaborasi, menyatukan referensi dalam satu kelompok atau satu dokumen, kemudian kita bisa untuk membaca bersama dan memberikan catatan-catatan berdasarkan pemahaman masing-masing pembaca. Kita tampilkan dulu ya Mendeley desktopnya. Ini sampai jam 10 Pak Rajab ya? Ya. Untuk seri ini. Mungkin dari peserta ada pertanyaan Pak sebelum lanjut ke iya. seri ini. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung memberikan pertanyaan terkait dengan materi ini. Saya Ya Bu, Pak silakan Mai. Bu. Silakan Bu. Saya kan sudah download Mendeley. Ini tertulis apa itu? Tidak unable to connect, enggak bisa connect dengan Mendeley. Jadi disuruh cek password dan username. Ini saya sudah mencoba. Saya sudah buka Mendeley saya kan. Ya Bu. Ini saya tidak perlu install ulang kan? Tidak perlu. Saya cuma, Tidak perlu Bu, tidak perlu. Saya cuma klik ini, contact our support team. Saya klik itu saja ya. Ibu bisa share itunya, layarnya, boleh? Oh, bisa share, kami sudah bagi untuk bisa share. Saya lagi. Berarti saya tutup dulu Pak. Saya coba lagi ulang ini. Saya sign in ulang, enggak usah ya. Kalau sign in itu memang butuh Bu untuk dimasuk kembali agar melihat. Oh, cocok nih. Ya, dicoba untuk apakah bisa masuk, apakah password atau emailnya sudah cocok atau tidak. Nah, itu untuk memastikannya adalah Ibu harus sign in dulu. Oh iya, saya sign in dulu deh kan. Saya sudah tulis ini. Oke, Bu. Terlanjur nih. Oke. Tunggu dulu. Karena saya sudah ini. Sudah rubah password yang di email yang jadi mungkin berpengaruh ya. Emailnya kan ternyata saya pakai Melonismo. Oh, beda ini Bu ya, beda. Waktu saya mendaftar beda akun itu Bu ya, beda akun. Saya pakai akunnya Onismo, jadi tetap J, cuman saya pernah rubah password di akun Onismo, jadi mungkin itu pengaruh ya? Enggak. Biasanya begini Bu, apabila kita ingin merubah email atau password itu, selama emailnya sama untuk Mendeley, itu tidak masalah. Password bisa berubah berapa kali ya. Password bisa berubah beberapa kali. Tetapi apabila sangat-sangat urgent untuk merubah email, itu setahu saya sih pernah mencoba untuk merubah email saya yang menggunakan Mendeley itu. Tetapi klaimnya itu lama, prosesnya lama karena Mendeley akan mencoba untuk memverifikasi apakah benar orang tersebut yang mengajukan perubahan email. Tetapi kalau password itu tidak masalah, bisa berubah berkali-kali. Bahkan apabila kita lupa passwordnya, itu kita bisa minta bantuan dari operator Mendeley dengan cara mengklik lupa password atau forgot password. Nanti password baru itu akan dikirimkan ke email yang terdaftar di Mendeley. Oh iya. Begitu Bu.
Tapi ini saya lagi coba masuk ini, kenapa enggak dulu ya? Oke. Saya kan saya lagi login, saya sign in lagi nih. Ya. Pak Terus Rajab bisa lanjut. Saya ini lagi sinkronisasi nih. Mungkin agak lama. iya agak lama kayaknya saya ini. Eh, jadi mungkin ditambah saja materinya tadi. Langsung ke materi yang selanjutnya atau gimana ini? Iya, Tidak, silakan. kembangkan saja yang tadi. Masih ada mungkin yang bagian-bagian yang ingin diketahui oleh para peserta di sini. Oke, Saya baik. coba buka tadi mendelay desktop tapi masih synchronize. Ya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Soalnya kemarin ada yang saya lupa sampaikan, yang bagaimana pada saat kita mau memanage folder di library kita. Bisa share screen dulu. Ini. Ini kan folder, tetapi sebenarnya folder ini kita masih bisa membuat di sini semacam subfolder ya, atau anaknya folder ini. Misalnya anggaplah ini folder besarnya ya, anggaplah ini ebook teaching English. Tapi di ebook ini kita masih mau lagi membagi beberapa bagian. Kita bisa klikkan di sini, baru buat lagi new folder seperti ini. Misalnya ini. Lagi. Ini. Jadi untuk folder ini ada anak foldernya atau ada subfoldernya di sini. Kita klik ini, ada bagian sini. Jadi nanti datanya atau filenya kita masukkan juga sesuai dengan topiknya masing-masing. Kalau teaching English terkait dengan listening, silakan save filenya di sini. Kalau terkait dengan speaking, silakan save filenya di sini seperti ini. Jadi library kita itu kelihatan lebih rapi. Dan ketika kita ingin mencarinya, ketika ingin membacanya itu, kita tidak susah. Karena penamaan foldernya atau dari main folder ke anak foldernya itu sudah tertata dengan rapi. Selain ini, apa lagi yang perlu? Oh, ada juga di sini. Tools. Ya, ini yang duplicate ini. Ketika diklik ini, akan muncul kalau data kita ada yang ganda. Ada yang double dalam library kita. Kalau ada yang ganda ya. Jadi kalau ada yang ganda, ketika kita klik ini, akan muncul. Bisa coba perhatikan ya. Coba apa ini, saya tambahkan lagi. Ini saya tambahkan yang 3. Kalau file kita ganda, kita misalnya memasukkan file yang double itu akan muncul seperti ini. Apa kita ingin satukan atau tidak? Ini. Kalau kita klik ini, seperti ini. Kalau kita konfirmasi di sini, data yang kita masukkan tadi itu tidak jadi masuk karena dia akan menyatu dengan file sebelumnya karena sama saja filenya. Ketika kita tidak merge tadi, berarti file itu ganda di dalam. Bisa coba lagi.
Ini ada lagi yang ganda. Saya abaikan. Ketika kita klik duplicate ini semua yang muncul ini. Ini semua ganda ini. Jadi ketika ganda, saya klik saja ini untuk disatukan kembali. Supaya data kita yang masuk di Mendeley library kita itu tidak double-double dan tidak makan itu storage kita yang cuma free 2 GB. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin cuma itu Pak Mail yang tambahan saya lagi. Seperti dari Pak Ismail. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum dilanjut lagi? Oh ya, Bapak. Saya dulu, Oke. Nak. Saya mau bertanya, ini kan Silakan, Bu. saya kan setiap menyimpan itu, setiap saya download artikel, itu selalu mengatakan menyimpan ke Mendeley. Selalu begitu, jadi saya langsung iya. Tapi kenapa tidak aktif Mendeley kok? Intinya Ibu masukkan dulu itu akunnya Bu. Kalau bisa login masuk, ya kita bisa lihat di situ apakah sudah masuk atau belum. Saya kan punya Mendeley desktop sudah lama toh, jadi saya pikir masih aktif ini karena setiap saya mendownload sesuatu atau artikel dari manapun itu pasti dibilang mau simpan di Mendeley, saya bilang oke. Nah pas saya buka ini kenapa enggak link enggak nyambung dengan anunya. Dia bilang harus akun Ibu terbuka tidak akun Ibu di Mendeley desktop? Iya, saya pakai email Unismo, Ji. Terbuka. Iya. Sudah disinkronis, Bu? Iya betul. Belum kita tidak sempat. Oh, coba itu. ini, yang ini Bu, pilih yang ini. Ini? Yang mana? Ini sinkronis. Oh, diklik sinkron. Oh iya, iya. oke. Coba dulu. Oh, saya tidak klik lagi itu. Saya masih sign in saja, jadi gagal terus. Coba Bu, coba dulu Bu. Ya, jadi kalau ada perubahan, tambahan atau pengurangan dari library kita itu harus di-sync supaya Mendeley web, ya Bu, Mendeley web atau Mendeley di gadget atau di HP-nya Ibu, di iPad-nya atau di mana, itu sama isinya satu sama lain. Nggak mau, kita sinkron. Cuman kalau saya klik sinkron, ada tertulis ini Mendeley disuruh yang itu Mendeley desktop, kemudian ada disuruh install. Oh, berarti ada update found, disuruh update found. Update found. Iya, kalau saya klik sync tertulis update found. Itu saya klik apa di situ karena ada install di situ. Coba Ibu share screen-nya dulu Bu, dilihat sama-sama. Screen-nya. Betul ya. Ya. Kita lihat sama-sama di sini. Share screen-nya saja, Bu. Ini juga saya lagi synchronize Mendeley desktop di sini. Itu lumayan karena Pak Rajab kemarin memasukkan banyak referensi. File. File. Saya coba-coba hapus tadi pagi Pak Mail supaya lebih ringan sedikit. Oh iya, jaringan di sini juga agak kurang bagus. Kalau jaringan kencang. Kalau jaringan dari Bapak Ibu di rumah atau di tempatnya bagus, nah itu lebih mendukung. Karena kalau di Makassar ini sedang ada perbaikan jaringan internet, jadi semua terdampak. Bukan cuma corona, jaringan juga terdampak. Ini sudah nampak? Oh ya Bu, oh sudah. Begini. Ya. Nah ini Mendeley desktop ya. Ya. Mendeley desktop ini seri 1.19.4. Ya. Nah itu Ibu boleh langsung install.
Oh, langsung install saya di. Iya, Ibu. Oke, deh. Langsung Thank you. diinstal saja. Coba Bu, coba. Thank you, Di. Ya. Saya install dulu, Pak Endah. Gak apa-apa Bu, langsung di situ saya diinstal, nggak apa-apa. Oh, bisa kah? Tetap Bisa di-share, tetap di-share saja layarnya supaya kita lihat progres Prosesnya. dari instalasi tersebut. Kita lihat nih. Kita sudah lihat. Oke. Nah, Saya di sudah situ lagi install ada ini. ya Bu. Kayaknya saya Nah, di keluar situ tadi. ada Lagi di jalan, situ Pak. ada coba Ah. Bu, kita lihat sama-sama. Di sini ada Mendeley Desktop was enable. Ya, di situ ada peringatan di atas. Please check your username and password. Iya, ini. Betul. Ya, betul. Oke. Berarti ini tidak terjadi sinkronisasi antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Web. websitenya Ibu. Ya, coba Ibu buka Mendeley website. Gimana buka Mendeley website? Silakan dibuka di Browsernya. Google Chrome atau di Internet Explorer bisa. Nggak Iya, Bu. nggak bisa buka di email, kah? Buka Tidak, di email Bu. nggak bisa. Ibu buka di Harus buka browser, di browser, Bu. Oh iya, oke. Nah, nanti di situ email yang dimasukkan di Mendeley Desktop itu harus sama dengan email yang masuk di Mendeley website. Karena kalau beda, tentunya tidak akan ketemu. Ya, Apa buka Mendeley? .com. Mendeley web. Mendeley.com, Bu. Mendeley.com. Com. Ini ya. Ibu share di mana? Saya buka di Chrome. Oh, ini yang di-share Oh, di nggak layar sekarang pakai apa, Bu? Oh, Pakai itu. perangkat apa, Bu? Ya. Supaya kita lihat di sini. Yang mana tadi banyak untuk buka. Bukan ini kah? Ini kah? Bukan ini? Bukan, Bu, Kita nggak lihat yang ini? coba Bu buka di browsernya. Saya buka juga di ke Dropbox sekolah aja. Nah, itu coba kita lihat. You can download Bukan itu. apa nih? Latest version. Berarti Ibu diminta untuk membuka. Ini Ini. sudah lama kayaknya ya, tidak diupdate ini. Iya. Oh Lama iya. sekali. Pernah saya download tahun lalu kayaknya bagus. Saya aktif. Tahun lalu masuk. Serius Kak, tahun lalu masuk ya. Saya pakai Ji. Waktu saya belajar di Vivo. Ini saya pakai ini. Oke saja Bu. Ini kan ada masalah downloading karena versinya yang harus yang terbaru, ya, update version. Ya, kalau Ibu sekarang download, Bapak Ibu semua peserta mendownload itu versi terbaru. Ya, tapi bagi yang sudah menggunakan versi lama, itu tinggal mendownload saja, reinstall versi barunya, tetapi dengan akun yang sama. Nah, jadi file-file yang sudah masuk di dalam library pekerjaan-pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian di dalam Mendeley Desktop atau di Mendeley Web itu tidak hilang atau tidak berubah. Ya, tetap ada di dalamnya. Cuma yang berubah di sini adalah aplikasinya. Berarti selama ini artikel-artikel yang saya download Pak Mail tidak ada di masuk. Biar dia bilang download simpan di Mendeley karena tidak sinkron ya. Tetap bisa jadi masuk Bu, bisa jadi masuk, tapi kemungkinan besar Ibu tidak sadari bahwa mungkin menggunakan akun yang berbeda. Ya betul, perlu di cross check lagi Bu. Ya, mungkin harapannya Ibu di akun A masuk, tetapi ternyata di akun B yang masuk. Ya. Kayaknya tetap di akunku ini Mendeley, tetap tidak pernah saya buka akun baru karena. Kalau saya Mendeley selalu langsung sudah ada memang tertulis Mendeley sudah aktif. Kalau saya mau ulang tuh jadi tinggal diinstal yang baru, versi barunya. Ya, karena ada beberapa fitur-fitur yang diupdate oleh Mendeley yang lebih mutakhir, lebih terbaru. File-file yang sudah masuk sebelumnya itu akan
ke dalam masuk ke dalam library-nya Ibu dan nanti tinggal disinkronize ya, disinkronize supaya itu data itu muncul di Mendeley Desktop dan Mendeley website. Ini lagi mendownload kini, saya tunggu misalnya jadi. Oke. Boleh Bu. Oke, thank you. Makasih Bu ya atas ininya Ya. sharingnya. Ya. Oke Pak Rajab, masih ada yang ingin ditambahkan? Saya suruh ini stop share, Mide. Iya Bu, silakan. Silakan. Tidak bisa masuk yang lain. Oh ya, silakan. Saya juga tambahkan sedikit Pak Mail. Ya, silakan Terkait Pak Rajab. dengan itu terkait dengan instalasi Mendeley-nya itu, ya Bapak Ibu juga perlu perhatikan Ibu menggunakan Windows berapa. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 7 atau Windows 7, kalau saya tidak usah diupdate ke yang terbaru, karena biasa tidak support. Kecuali Bapak Ibu menggunakan Windows 10 atau Windows 10 itu, ya Bapak Ibu silakan update saja. Karena beberapa kejadian teman-teman itu, ya. Halo. Ya Bu Arna, kenapa Bu Arna? Silakan. Silakan, Bu. Oke, saya ini terkait dengan Windows ya. Saya ini baru-baru mengubah Windows yang saya gunakan di laptop saya karena ada keperluan sehingga saya harus menggantinya ke 2019. Saya baru sadar, saya baru mau buka Mendeley desktop saya, tidak ada isinya, blank semua. Coba di share screen-nya Bu, bisa dilihat. Tunggu dulu, saya lagi saya pakai HP, tapi saya coba untuk connect Zoom di laptop saya ini masih bermasalah, saya lihat. Terus makin dulu, sambil saya utak-atik dulu laptop. Oh ya Bu, ini karena juga waktu untuk sesi ini hampir berakhir. Jadi apabila ada pertanyaan, nanti kita akan tampung juga akan menunggu pertanyaan itu pada saat seri yang berikutnya apabila masih ada waktu yang cocok atau waktu yang tersisa. Halo, ya, atau saya share dengan menghadapkan video ini kamera HP saya ke laptop saya ya. Coba saya lihat Bu. Oh ya bisa Bu. Itu tampilannya ini. Apa? Itu pisang goreng bisa lihat. Bukan, blank. blank. Kurang jelas Bu. Ini nih. Di dekat lagi. Wah itu tentara ya. Tampilannya seperti ini, blank semua. Ini di Mendeley Ibu ya? Mendeley. Saya download setelah install Windows 2019 itu. Support ya, Pak Rajab ya? Support ya? Ya, harusnya support Bu. Kalau Word 2019 dengan media terbaru harusnya support Bu. Tapi kira-kira apa masalahnya nih sampai blank begitu? Ibu pakai kita aja perlu paham Bu ya, Windows dengan Microsoft itu beda ya. Maksud saya ada Windows itu operating system, yang Microsoft 2019, 2010, atau 2013 itu aplikasi yang Microsoft Office itu. Microsoft. Ya. Ibu pakai operasi sistemnya di sini pakai Windows 7 atau 10? 10. 10 harusnya support Bu semua, harusnya. Saya juga heran, saya baru buka, astagfirullah. Tapi Ibu yang Mendeley desktopnya ini versi terbaru atau yang masih versi yang lama? Itu yang saya tidak tahu. Karena saya mendownloadnya itu 2 pekan lalu. Harusnya berarti baru ya? Harusnya baru Bu, harusnya baru. Berarti ya file-file dan semua yang ada di Mendeley desktop saya yang lalu itu yang terhapus, itu hilang ya? Tidak connect hilang, dengan Bu. yang baru? Yang jelas kita menggunakan akun yang sama, insya Allah aman Bu. Tapi kenapa blank begini ya? Jadi kalau umpamanya perangkatnya itu atau device-nya itu berubah-berubah, apakah softwarenya berubah, selama akun Mendeley Ibu tidak pernah saya ubah. Tidak pernah saya ubah. Ya, artinya tidak bermasalah. Itu pakai apapun itu bisa masuk. Dan data-data di dalamnya itu tetap ada ketika kita synchronize. Ya. Tapi dengan tampilan blank seperti ini kira-kira apa masalahnya ya? Ya, mungkin ada faktor lain, ya, faktor lain.
yang menyebabkan komputer ibu itu trouble. Bisa jadi mungkin ada aplikasi yang tidak pas terinstall pada Oh, perangkat iya, ya. perangkat ibu ya di situ. Kira-kira solusinya apa Pak Mail? Coba dulu Bu, uninstall dulu kembali Ya. itunya, menjadi desktopnya Bu, baru kita install kembali lagi. Coba di uninstall dulu, dicopot dulu Bu. Saya uninstall dah. Oke, Iya. Install. install. Baik Pak Rajab, kita Ya, terus make. ini sudah pukul 10. Ya, Ya, pukul 10 saya pikir kita sudah berada pada akhir seri ini, seri kelima ya, kelima untuk citation plugin. Jadi kita akan melanjutkan pada room seri ke-6 yaitu collaborate, join, create academic group with Mendeley. Itu kita bisa pandu bersama ya Pak Rajab ya siap-siap. pada room tersebut. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung di seri kelima ini tentang citation. Jadi kita akan berpindah ke room sebelah dikarenakan mungkin sudah ada peserta yang menunggu mencoba masuk di room sebelah. Terima kasih atas perhatian dan sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.